masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini kami memanjatkan syukur kami kepada Tuhan oleh pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai pada saat ini kami boleh sehat, kuat, kami ada seperti kami ada. Kami bersyukur karena kami boleh memulai acara jauh di mata, dekat di hati dalam acara rohani, secara live streaming pada hari ini. Mohon Bapak Engkau memakai hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan. Berikanlah kepada mereka kuasa, hikmat, kemampuan, karunia wibawa dari Tuhan untuk menyampaikan semua isi hati Tuhan. Dan biarlah seluruh jemaatmu yang ada di rumah atau dimanapun yang menyaksikan acara ini, yang mendengarkan acara ini, Tuhan memakai firman Allah, memakai acara ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga jemaatmu, mereka yang mendengarkan semakin diteguhkan, semakin dikuatkan dalam iman, dalam keyakinan akan Tuhan. Kami juga berdoa menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa penyakit corona, penyakit apapun yang mengganggu, menghambat anak-anak Tuhan yang menyakiti. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dihancurkan, dipatahkan, dikalahkan, sehingga anak-anak Tuhan sehat, kuat, aman, sejahtera dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan telah membuka ibadah jauh di mata, dekat di hati ini. Tuhan memakainya di dalam nama Tuhan Yesus untuk berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak yang terkasih, dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Ismail Muntik yang sudah membuka kita di dalam doa. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan persembahan pujian pada malam hari ini yang khusus dibawa oleh vokal grup Perkarya Immanuel. Untuk lagu yang pertama kita akan mendengarkan pujian yang berjudul Sang Penolong. Di dalam kehidupan manusia banyak tantangan dan godaan dunia. Kadangkala kita tak mampu, kadangkala kita tak sanggup menghadapi semuanya.
serahkanlah pada Yesus, akan dihidupkan. Yang lemah serta tak berdaya akan dikuatkan. Serahkanlah segala beban hidup kita ke dalam tangan pengasihannya. Percayalah pada kuasa firman-Nya yang sanggup memberi kelegaan. Hai kamu yang berbeban berat, serahkanlah pada Yesus, akan dihidupkan. Yang lemah serta tak berdaya akan dikuatkan. Hai kamu yang berbeban berat, serahkanlah pada Yesus, akan dihidupkan. Yang lemah serta tak berdaya akan dikuatkan. Puji kepada Tuhan, pujian yang indah, memuliakan Tuhan dan menguatkan kita. Hai kamu yang lemah dan berbeban berat, serahkanlah pada Yesus, kita akan dihiburkan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Perkarya yang mengantar kita, mempersiapkan kita untuk dengarkan firman Tuhan. Bagaikan lilin. Ayunkan langkah, ku susuri jalan dengan berjuta harapan hidupku. Seribu rintangan, sejuta tantangan kan ku hadapi semuanya. Berdaya menghadapi semuanya, bila kini Tuhan jauh dariku. Kembalikan aku ke jalanmu, ampunilah segala dosaku. Aku rindu ingin bersaksi bagimu. Jadikanlah aku lilin yang kecil, yang rela berkorban untuk panjatkan terang. Ayunkan langkah, ku susuri jalan dengan berjuta harapan hidupku. Seribu rintangan, sejuta tantangan kan ku hadapi semuanya. Terkadang ku tak berdaya menghadapi semuanya, bila kini Tuhan jauh dariku. Kembalikan aku ke jalan
akan terang. Namun terkadang ku tak berdaya menghadapi semuanya, bila kini Tuhan jauh dariku. Kembalikan aku ke jalanmu, ampunilah segala dosaku. Aku rindu ingin bersaksi bagimu. Jadikanlah aku lilin yang kecil, yang rela berkorban untuk pancarkan terang. Jadikanlah aku lilin yang kecil, yang rela berkorban untuk pancarkan terang. Yang rela berkorban untuk pancarkan terang. Puji kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita dalam acara program kita Jauh di Mata Dekat di Hati yang kita singkat menjadi JMDH. Malam hari ini kita mulai kembali. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kepada Engkau pada saat ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan sudah menyertai kami sekalian. Walaupun kami hidup di tengah-tengah wabah yang masih saja belum ada henti-hentinya ini. Namun kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau menjaga dan memelihara kami. Terpujilah nama Tuhan, Yesus Kristus penjaga kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan berkatilah firman-Mu ini, supaya kami yang mendengar sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan. Tuhan bicara kepada kami apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 mulai sampai ayat 17. Saya akan membaca beberapa ayat daripada firman Tuhan ini. Ayat 1 saya memulai membacanya. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada malam hari ini, menjadi gereja sejati di tengah pandemi. Itulah judul firman Tuhan kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanya apakah kekuatan gereja di tengah-tengah pandemi ini? Jawabannya, tentulah Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi kekuatan kita.
Walaupun kita tahu bahwa kekuatan gereja sekarang ini bukan lagi kepada gedung dan fasilitas gereja, karena memang kita tahu bahwa fasilitas dan gedung itu terbukti hari ini bukan menjadi jaminan utama untuk menjadikan gereja itu kuat. Memang kita tahu tentang hal itu, karena memang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kekuatannya gedung yang megah ataupun fasilitas yang lengkap, orang hari ini tidak lagi menjadi leluasa untuk beribadah di rumah Tuhan itu, karena keadaan pandemi ini yang mengakibatkan orang tidak lagi bisa beribadah dengan leluasa di gereja-gereja Tuhan hari ini. Bahkan ada juga gereja yang sudah menutup gerejanya dan tidak ada lagi untuk ibadah tatap muka. Tetapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya hari ini yang menjadi kekuatannya adalah di rumah-rumah tangga menjadi hidup mesbah ibadah dalam keluarga, puji-pujian dan doa menjadi hidup hari ini. Puji kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada zaman gereja mula-mula Bapak Ibu, Rasul Petrus dan juga Paulus, pada waktu itu gereja sangat menderita. Itu bukan karena penderitaan karena wabah, sakit penyakit, akan tetapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahwa gereja waktu itu menderita karena penganiayaan yang hebat atas orang percaya pada saat gereja mula-mula itu. Tidak lain adalah karena penganiayaan itu datang dari kerajaan Kaisar pada waktu itu, Kaisar Nero yang begitu hebat menganiaya orang Kristen. Bahkan dari kalangan Yahudi itu sendiri yang menganiaya orang Kristen. Sehingga gereja betul-betul hidup dalam penderitaan dan kesulitan. Orang-orang percaya waktu itu sangat sulit hidupnya. Tapi puji kepada Tuhan, walaupun dalam penindasan dan penganiayaan yang begitu berat mereka hadapi, gereja terus saja bisa berdiri kokoh dan eksis dalam hidup mereka. Dan gereja pada waktu itu sejatinya menjadi gereja yang hidup, walaupun dalam keadaan penderitaan. Hari ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sedang menghadapi kesusahan dan pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir. Kita diminta untuk menjadi gereja yang sesungguhnya. Tetaplah menjadi gereja yang sejati. Mari kita belajar apa rahasianya menjadi gereja yang sejati di tengah-tengah pandemi ini. Yang pertama terdapat pada ayat yang kedua dan ayat yang ke-18 sampai 23 yang kita baca tadi. Ayat kedua, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Ia di situ tidak lain adalah Paulus yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ayat yang ke-18. Ayat 18, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara di situ dan berlayar di Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kangkrea, karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Jadi yang pertama Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa rahasianya menjadi gereja yang sejati di tengah-tengah pandemi?
Yang pertama adalah letak pada dedikasi orang percaya. Letaknya adalah kepada dedikasi orang percaya. Itu rahasianya. Jadi ada dedikasi orang percaya di sana. Siapa mereka di sini yang mendedikasikan hidup mereka kepada Tuhan? Orang percaya itu siapa? Tidak lain adalah Aquila dan Priscilla. Juga Silas, Timotius. Juga ayat-ayat berikutnya mencatat tentang Titius, Justus. Dan mereka ini adalah orang-orang yang telah mendedikasikan hidup mereka sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, Aquila dan Priscilla rela mempertaruhkan nyawa mereka demi supaya Paulus terus bisa melayani Tuhan sebagai penginjil. Zaman itu begitu sulit Bapak Ibu. Apalagi Paulus sering menumpang di rumah mereka, Priscilla dan Aquila ini. Seperti saya katakan tadi, mereka sulit untuk hidup di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan oleh karena percaya kepada Tuhan. Apalagi ada seorang yang menumpang di rumah dan seringkali menjadi ancaman. Tetapi Aquila dan Priscilla memberikan rumah mereka dan mereka rela berkorban walaupun ada ancaman. Roma pasal 16 ayat 4 dan sampai ayat 5 itu, Paulus berkata di sana, dia sangat berterima kasih. Kenapa? Karena mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka demi Injil diberitakan. Paulus sangat berterima kasih kepada mereka di situ. Oleh karena mereka lah Injil dimungkinkan, kemudian Paulus memberitakan kabar baik itu bisa hidup terus berkembang dengan baik. Jadi tidak lain, ini adalah bicara tentang dedikasi sebagai orang percaya. Kita setuju bahwa Paulus adalah penginjil yang hebat. Akan tetapi Bapak Ibu kasihan Tuhan Yesus Kristus, seberapa hebatnya dia, tak dapat ia raih seorang diri. Seberapa banyak pun prestasinya, tak dapat ia capai tanpa orang lain yang membantunya. Dia tidak bisa seorang diri saja. Masih ada orang yang terlibat di sana. Siapa itu? Adalah orang-orang percaya yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Injil itu. Dan itulah menjadi rahasia pertamanya. Gereja bisa sejati di tengah-tengah pandemi ini kalau ada orang-orang percaya mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terdapat pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Kita membaca di sana ayat yang ke-6 ayat 8. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rahasianya tidak lain adalah tetap melayani walau lawan menghambat. Tetap melayani Tuhan walau lawan menghambat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Warren Wiersbe berkata, saat
Allah memberkati gereja dan orang percaya, seiring itu pula perlawanan itu meningkat. Jangan heran Bapak Ibu, ketika gereja sedang bangkit, hamba-hambanya dipakai oleh Tuhan, jemaatnya menjadi giat dan sedang bangkitnya. Di saat yang sama juga, selalu saja ada orang yang tidak suka. Selalu saja ada perlawanan yang meningkat agar pekerjaan Tuhan di sana terhambat. Ini sudah terjadi pada gereja mula-mula, dan Paulus mengalami hal yang sama. Jelas sekali ayat ke-6 ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat. Ia kemudian mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Paulus tetap aja eksis walaupun pekerjaan Tuhan ada yang menghambatnya. Bapak Ibu, inilah keadaan gereja menghadapi tantangan itu. Walaupun kita menghadapi banyak tantangan seperti itu, tetaplah melayani walaupun lawan menghambat. Jadi Paulus sendiri berkata bahwa banyak sekali penantangnya, tetapi Paulus berkata, justru disinilah banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan besar dan penting di mata Tuhan. 1 Korintus pasal 16 ayat 9. Nah, bagaimanapun Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, musuh pasti akan marah bila kita mengobok-obok wilayahnya dan membebaskan budak-budaknya. Pasti akan marah musuh kita. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya, menolak firman Tuhan, dan akhirnya mereka menimbulkan kekacauan dan masalah bagi Paulus dan pelayanan yang lain. Akan tetapi Paulus selalu berkata, kami terus maju. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah tantangan kita sekarang ini di tengah-tengah kita menghadapi pandemi ini? Tentu tantangannya adalah wabah ini bagi gereja. Tetapi bukan saja wabah itu, tapi wabah yang sedang dihadapi juga adalah keringnya rohani orang-orang percaya hari ini akibat daripada gereja yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan. Itu menjadi tantangan bagi kita. Semakin banyak penghambat. Kalau gereja mau maju, banyak sekali penghambatnya. Penghambatannya tidak lain dipakai setan. Iblis memakai orang-orang pribadi-pribadi tertentu untuk menghambat pekerjaan pelayanan Tuhan. Bahkan gerejanya. Tapi Paulus berkata, kami harus tetap maju walaupun lawan menghambat. Jadi, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi seperti ini mungkin saja ada banyak gereja yang akan mati apabila pandemi ini tidak selesai. Banyak gereja yang akan mati. Sebagai kesaksian atau petanda, karena gereja orang-orangnya tidak mampu menghadapi kesusahan dan hambatan-hambatan ini. Banyak gereja yang akan mengalami kemunduran, bahkan terjun bebas. Banyak orang-orang percaya akan meninggalkan Tuhan karena lawan rohani itu yang begitu dahsyat tidak bisa diatasi dengan baik. Ya, Tuhan mau, firman Tuhan juga mau agar kita sebagai orang-orang percaya tetap melayani, tetap percaya Tuhan, walaupun banyak hambatan dalam hidup kita. Hambatan itu tidak lain adalah tantangan-tantangan hidup kita.
sakit penyakit mungkin, atau ekonomi yang sulit hari ini, pergumulan-pergumulan yang tak tahu kapan ujungnya berhenti. Tetapi sebagai orang percaya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Orang-orang percaya tetaplah melayani Tuhan sedapat-dapatnya. Gunakan waktunya untuk melayani Tuhan. Gereja akan tetap menjadi sejati. Dan yang terakhir, apa yang kita pelajari rahasia menjadi gereja yang sejati di tengah pandemi ini. Yang terakhir terdapat pada ayat yang ke-9. Berkata, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Yang terakhir dan ketiga adalah memiliki iman yang berani dan murni. Lanjut ayat ke-10 itu. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Jadi, memiliki iman yang berani dan murni. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalaupun ibadah terus dilakukan di gereja sebagai rumah Tuhan, tempat untuk kita beribadah, itu bukan karena ada apa-apanya atau ada maunya. Di tengah-tengah kesusahan pandemi di masyarakat, tapi kita terus membuka gereja untuk tempat ibadah, bukan karena ada maunya atau ada apanya, atau keinginan-keinginan pribadi di sana, atau memaksakan kehendak. Bukan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Orang percaya dan pelayan yang melayani, dia harus memiliki kemurnian imannya. Di samping itu juga, dia juga berani percaya walaupun keadaan tidak normal, walaupun keadaan tidak biasa, dia harus murni keinginan-keinginannya, tapi dia berani dalam imannya membawa orang untuk beribadah walaupun keadaan tak biasa. Beribadah di gereja, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di tengah wabah yang kita sedang hadapi, memang diperlukan iman yang harus murni. Kita beribadah di gereja ini tidak lain adalah dalam upaya kita memelihara iman kita. Iman itu juga harus dibuktikan. Di samping kita memelihara iman itu, tapi iman juga harus dibuktikan. Firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati adanya. Jadi ibadah di gereja, bukankah itu iman kita? Kita berani untuk datang ke rumah Tuhan, bukankah itu iman? Itulah perbuatan kita. Jadi iman kita yang ada ini melahirkan perbuatan kita beribadah kepada Tuhan di gereja. Jadi gereja sejatinya ialah iman dan berani, iman yang murni dan iman yang berani percaya kepada Tuhan. Walaupun ibadah ini, walaupun wabah ini tidak tahu kapan harus berhenti, tapi jika kita memiliki iman yang murni dan percaya kita juga murni kepada Tuhan, yakinlah gereja kita, orang-orang percaya, gereja tetap menjadi sejatinya. Jadi itu yang ketiga, memiliki iman yang berani dan murni. Rahasia menjadi gereja yang sejati. Tuhan kiranya tetap memelihara gereja Tuhan di tengah-tengah pandemi. Kita akan terus setia akan Tuhan walaupun di tengah-tengah kesusahan seperti ini. Jadi menjadi gereja yang sejati di tengah pandemi ini, yang pertama adalah ada pada dedikasi orang percaya. Orang percaya harus memiliki dedikasinya.
Dan yang kedua adalah tetap melayani walau lawan menghambat. Yang ketiga, milikilah iman yang berani dan murni. Tuhan kiranya memberkati kita, walaupun di tengah-tengah susah seperti ini, tetaplah setia akan Tuhan. Kita memiliki iman yang murni kepada Tuhan. Kita tetap yakin dan percaya, jangan takut. Milikilah iman itu yang kuat. Tidak mungkin Tuhan membiarkan umatnya, walaupun di tengah kesusahan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah belajar tentang firman Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Bagaimana kami menjadi gereja yang sejati. Berkatilah ya Tuhan firman-Mu ini. Pakailah. Tinggallah di hati kami. Menjadi pesan-pesan yang baru. Bagaimana kami menjadi gereja yang sejati di tengah-tengah pandemi ini. Mohon berkat Tuhan dalam nama Yesus. Persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana menjadi gereja yang sejati di tengah pandemi, menjadi orang percaya di tengah pandemi. Kita tetap terus maju dan terus memberitakan Injil. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan mengakhiri daripada persekutuan kita ini secara virtual. Kami memberi pengumuman bagi kita sekaliannya bahwa program CMDH akan kita laksanakan lagi pada hari Kamis yang akan datang. Mari Bapak Ibu kita mengagendakan dalam kalender dan dalam jadwal kita untuk dapat mengikutinya. Bapak Ibu, marilah kita mengakhiri daripada persekutuan ibadah kita ini. Sekali lagi Bapak Gembala sedang memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah kami menjangkau jemaat-Mu di tengah-tengah pandemi ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Selesailah seluruh ibadah kami malam hari ini. Sebelum kami kembali ke tempat aktivitas kami dan beristirahat malam hari ini, hamba memohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada menyaksikan program ini. Hamba berdoa untuk mereka, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, berkatilah kami sekalian. Jika ada di antara kami yang mengalami sakit pada malam hari ini, baik yang ada di rumah kami masing-masing maupun yang ada di rumah sakit, yang ada di isolasi mandiri, hamba berdoa untuk mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jamahlah, pulihkanlah keadaan mereka, berikanlah iman yang kuat, sukacita di dalam hidup mereka. Jamahlah mereka Tuhan. Sidang jemaat-Mu Tuhan, tua muda, besar kecil, kaum pria, kaum wanita, jemaat warga gereja Immanuel Sintang ini dimanapun berada, dan warga gereja jemaat semua dimanapun berada, baik yang ada di kota-kota maupun yang ada di desa-desa, di kecamatan, hamba berdoa untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Peliharalah kami sekalian, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Kudus. Kami aman dalam pimpinan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam pergumulan akan ekonomi kami, diberkati oleh Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami, tuntunlah kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, hamba memohon berkat Tuhan atas semuanya ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menutup seluruh rangkaian ibadah kami malam hari ini. Persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita boleh mengakhiri daripada persekutuan kita malam hari ini. Bapak Ibu, barangkali ada baiknya jikalau Bapak Ibu men-sharingkan link daripada ibadah yang barusan kita lalui supaya orang-orang diberkati. Bagi mereka yang membutuhkan lawatan Tuhan, kiranya mereka dikuatkan. Puji Tuhan, sampai bertemu dalam persekutuan kita berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Di dalam kehidupan manusia